Menelisik 8 sumber mata air kehidupan yang lebih dikenal dengan Asta Gangga di Pura Segara Kidul, Guyangan, Nusa Penida, Bali. Bersama saya, Jurutapakan Selobi Omnivora, tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa, Nusa Penida selain memiliki banyak objek wisata pilihan sebagai tunjungan tur bagi para wisatawan, juga memiliki banyak pura, tempat beribadah umat Hindu yang juga banyak dikunjungi oleh warga dari luar Pulau Nusa Penida. Salah satu pura yang cukup populer di kawasan ini dan menyuguhkan pemandangan alam yang cantik adalah Pura Segara Kidul. Lokasinya satu tempat dengan mata air Guyangan, yaitu berada di Dusun Antapan, Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida. Mata air Guyangan sendiri merupakan sumber air bersih di Nusa Penida yang juga menjadi tujuan wisata dengan keindahan alam Laut Kidul atau Selatan. Pura Segara Kidul, Nusa Penida banyak didatangi warga luar pulau seperti warga Bali sebagai tujuan tirtayatra atau wisata spiritual. Perlu diketahui, untuk menuju ke Pura Segara Kidul ini harus menuruni tebing yang curam, tetapi sudah disediakan anak tangga dari besi yang jumlahnya sekitar 700-an anak tangga atau panjangnya sekitar 450 meter. Jadi memang butuh usaha ekstra agar bisa sampai di Pura Segara Kidul tersebut. Mereka yang fobia atau ketakutan dengan ketinggian, begitu juga anak-anak yang belum kuat berpegangan, disarankan untuk tidak ke sini. Mereka yang ingin merasakan tantangan saat pendakian spiritual, maka Pura Segara Kidul ini bisa menjadi tujuan tirtayatra untuk selanjutnya. Kau ada dengan Pura Segara Kidul di Nusa Penida ini diyakini sebagai tempat memuliakan Bunda Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul yang diyakini sebagai penguasa Laut Selatan. Siapa yang tidak mengenal nama Ratu Laut Kidul, apalagi bagi mereka penekun rohani atau spiritual. Selain Kanjeng Ratu Kidul, beliau dipanggil dalam berbagai sebutan seperti Ide Ratu Nini Kidul, Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Gede Kencana Sari Sekaring Jagat, Ratu Niang Sakti, Ratu Biang Sakti, Ratu Ring Tengahing Segara, Ratu Ayu Subandar, Ratu Sangkala Sunyi, Ratu Ayu Mas Mandik Tirta, Denewi Gangga, Ratu Sawang Dalam, dan masih banyak sebutan lainnya. Seperti halnya manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya beliau adalah satu, namun disebut dengan banyak nama. Pura Segara Kidul yang terletak di mata air Guyangan, Desa Batu Kandik, Nusa Penida ini memang belum populer di telinga masyarakat. Pura ini memiliki tirta yang diyakini dapat membersihkan karma masa lalu untuk dapat memperbaiki kehidupan selanjutnya. Sumber mata air di Nusa Penida merupakan sumber kehidupan karena air sucinya atau tirtanya sebagai peneduh masyarakat dan alam semesta ini. Di mata air Guyangan terdapat Tita Pengurip yang termasuk salah satu tirta Asta Gangga di Nusa Penida. Memang untuk menuju Pura Segara Kidul Guyangan harus menuruni anak tangga yang bertempat di lokasi yang ekstrim. Tetapi pemandangan Laut Nusa Penida yang indah akan membuat kita lupa dengan rasa takut itu. Lelah selama perjalanan akan hilang saat kita menikmati ketenangan dan juga keindahan alam yang disajikan di area Pura Segara Kidul Guyangan di Nusa Penida, Klungkung, Bali ini.
tempat pertama kita melakukan persembahyangan sebagai izin atau memohon izin kepada mereka yang berspana di sini agar dipermudah dan diperlancar segala perjalanan kita untuk menuju ke titik mata air Guyangan, di mana tempat beliau Kanjeng Ratu Kidul yang lebih dikenal dengan Kanjeng Dyah Ayu Dewi. Kanjeng Ratu Kidul dikenal dengan kesaktiannya. Daerah kekuasaan beliau sangatlah luas, meliputi Samudra Hindia dengan gelombang lautnya yang ganas, sehingga dikenal juga sebagai Ratu Pantai Selatan. Nama-nama yang diberikan kepada penguasa pantai selatan ini memang berdasarkan kepribadian, kekuasaan, keadaan, tugas dan fungsi beliau sebagai pengemban amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga wujud beliau juga kadang-kadang cantik dan juga bisa menyeramkan. Saat berperan sebagai seorang ibu, beliau digambarkan sebagai wanita berpakaian serba hijau dengan mahkota di kepalanya. Terlihat cantik dan anggun, penuh welas asih, penyayang, dan pemberi berkah. Tetapi saat beliau murka, maka tampilannya akan sangat menyeramkan. Awalnya, mata air Guyangan adalah sumber air bersih untuk warga sekitar. Seiring waktu, mata air Guyangan dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Nusa Penida. Lokasinya yang tenang karena berada di tebing pinggir laut Nusa Penida memberikan suasana hening dengan suara air dari mata air Guyangan itu sendiri. Suasana mata air Guyangan yang tenang membuat banyak orang yang bermeditasi atau sekedar berenang di kolam mata air Guyangan sambil menikmati pemandangan laut Nusa Penida kian menambah rasa takjubnya terhadap kawasan itu. Itulah mata air Guyangan yang dikenal dengan air tawarnya kendati ia berada di sisi laut lepas. Ini kamera mengalami pembesaran 10 kali lipat. Kamera yang saya gunakan ini mengalami pembesaran 10 kali lipat daripada normalnya, sehingga bisa menge-shoot mata air seperti air terjun kecil yang tampak dari tebing sana. Sebagian ini jauh sekali jaraknya. Sekali lagi ini mengalami pembesaran 10 kali lipat sehingga terlihat begitu dekat. Aslinya seperti ini. Aslinya seperti itu pemirsa ya. Jadi tadi adalah kamera yang mengalami pembesaran 10 kali lipat. Itu sudah air. Jadi banyak teman-teman juga yang tangkil sepertinya, sehingga suasana ramai. Nah, ini kamera mengalami pembesaran 5 kali lipat ya. Dan itu Kanjeng Ratu sudah tampak dari kejauhan dari kamera saya yang mengalami pembesaran 5 kali lipat. Lokasi mata air Guyangan yang strategis untuk dibangun tempat pemujaan atau tempat suci memang amatlah tepat untuk pembangunan pura Segara Kidul Guyangan, memuja dewa-dewi yang berada di kawasan mata air Guyangan. Tempat pura yang berada di bagian selatan Pulau Nusa Penida dan langsung menghadap pantai Nusa Penida menjadikan sebuah tujuan tirta yatra di Pulau Nusa Penida itu sendiri. Dahulu, banyak orang yang bermeditasi atau sekedar berenang di kolam mata air Guyangan sambil menikmati pemandangan laut Nusa Penida yang menakjubkan. Namun sekarang, di kolam mata air Guyangan tidak diperbolehkan untuk berenang atau berendam atau mandi karena kolam mata air Guyangan telah menjadi areal yang disucikan. Jika ingin mandi, maka ada lokasi yang telah disediakan. Nah pemirsa Selobi Omnivora Channel, inilah sumber mata air Guyangan yang menjadi salah satu acuan atau pasokan air yang dimiliki masyarakat Nusa Penida ketika musim panas atau musim kekurangan air. Jernih sekali dan mata air ini benar-benar terawat. Juga kita bisa melukat di daerah ini ya. Jadi luar biasa sekali, airnya jernih dan airnya tidak berasa asin kendati dia berada di laut lepas. Sumber mata air di Nusa Penida merupakan
merupakan sumber kehidupan karena air sucinya sebagai peneduh masyarakat dan alam semesta. Di Pura Segara Kidul ada 3 pelinggih yang sesuai dengan Trimurti. Wisnu Tirta sebagai pembersih karma masa lalu, Brahma Tirta pengurip karma, dan di tengah pelinggih Siwa Tirta keabadian didampingi Ibu Ratu Kanjeng Welas Asih dan kebijaksanaan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Untuk perempuan-perempuan yang sedang datang bulan dilarang untuk memasuki area mata air Guyangan atau Pura Segara Kidul ini. Adanya pengumuman di depan pintu masuk, dan kalau ingin bersembayang di pura itu, pastikan memakai kain panjang yang sudah menjadi aturan bagi umat Hindu atau dengan istilah lain kamen. Pura Segara Kidul berkaitan erat dengan cerita Astagangga yang disebutkan dalam Babat Nusa Penida. Ada 8 sumber mata air kehidupan karena terdapat sumber mata air suci yang diyakini sebagai peneduh alam semesta. Mata air Guyangan yang terletak di Pura Segara Laut Kidul adalah salah satunya diyakini sebagai tirta pengurip, dapat membersihkan karma buruk masa lalu dan bisa memperbaiki kehidupan selanjutnya. Di Pura Segara Kidul, yaitu di mata air Guyangan, kita bisa melukat jika merasa hidup berantakan dengan meguyang. Dengan rasa tulus ikhlas dan keyakinan, diharapkan kehidupan berikutnya akan lebih baik. Menerangi gelap hatiku. Pura Segara Kidul terletak di mata air Guyangan, memiliki ciri khas dengan keberadaan pelinggih Nyi Roro Kidul, lengkap dengan patung wanita cantik berpakaian hijau yang merupakan ciri khas pakaian sang ratu. Nuansa hijau yang kental. Dari Pura Segara Kidul yang lokasinya di tebing atas pantai bisa disaksikan keindahan laut selatan. Suasana alam dengan pemandangan yang spektakuler memberikan kedamaian, ketenangan, dan kesejukan pikiran. Itulah sebabnya banyak warga yang melakukan perjalanan wisata ke Nusa Penida dengan mengagendakan ke Pura Segara Kidul untuk wisata spiritual. Pura Segara Kidul merupakan tempatnya tirta keabadian, didampingi Ibu Ratu Kanjeng Welas Asih dan kebijaksanaan Ratu Roro Kidul. Dan Guyangan sendiri merupakan tempat berproses umat yang hidupnya meguyang atau berantakan sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi setelah mengunjungi Pura Ratu Segara Kidul. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan daripada Arca Kanjeng Ratu Segara Kidul yang bernama Kanjeng Dyah Ayu Dewi di mata air Guyangan yang terletak di Batu Kandik, Nusa Penida, Kuntung, Bali ini. Semoga kekuatan positif datang dari segala penjuru dan beliau senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita seluruh insan di muka bumi ini. Saya Jero Tapakan, Selobi Omnivora, Rahayu. Di mata air Guyangan terdapat tirta pengurip yang termasuk salah satu dari tirta Astagangga di Nusa Penida. Sumber mata air lainnya ada di Prasi Toyapakah sebagai tirta Sanjiwani. Tirta Kamandalu berada di Penida Crystal Bay, Desa Sakti. Kemudian Tirta Pawitra berada di Temeling, Desa Batu Madek. Tirta Mahapawitra berada di Tabuanan, Desa Sekartaji. Kemudian Tirta Pralina berada di Sewuhan, Watas, Desa Tanglat. Tirta Pasupati juga berada di Sekartaji, dan Tirta Pengurip berada di tempat ini, Peguyangan Dusun Antapan, Desa Batu Kandik. Sampai saat ini, mata air Guyangan termasuk destinasi wisata alam dan spiritual. Pemedak bisa menyaksikan hamparan laut biru dengan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terdapat kolam air yang sengaja dibendung untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Tidak hanya menawarkan wisata trekking yang menantang, Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul di Pura Segara Kidul yang tepat berada di depan sumber mata air sering dijadikan sebagai tempat tujuan wisata spiritual. Menurut kepercayaan masyarakat,
dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau jika berkunjung ke tempat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memang, menghadap Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh perjuangan dan kepasrahan dengan tulus untuk menyatu dengan alam. Alur berpikir seperti inilah yang diadopsi oleh umat Hindu di Bali sebagai tata cara pembangunan pura, bahwa pura dicapai dengan berjalan kaki pada jarak yang tidak bisa dibilang dekat, serta melalui tangga-tangga dan jalan setapak yang harus diselesaikan secara sempurna. Letak yang jauh dari keramaian, menghirup udara segar dari pura, melihat panorama yang tidak bisa dinikmati dalam keseharian adalah bentuk sebagai kuasa Tuhan yang Maha Esa dan anugerah terindah yang diciptakan oleh Sang Hyang Pramekawi. Hati merasa tenang, damai dan berbahagia sekali menjadi Hindu. Mengunjungi tempat Tuhan, dihadapkan oleh pemandangan sekeliling yang sungguh menakjubkan. Memejamkan mata sejenak, hening, tenang, damai dalam balutan nuansa deburan ombak yang senantiasa menghantam bibir-bibir tebing tersebut. Jika bersembayang ke pura Segara Kidul Guyangan, diharapkan untuk tidak membawa barang banyak. Bawalah bawaan seringkas mungkin agar tidak menyulitkan pergerakan. Wanita yang sedang datang bulan sebaiknya tidak mengunjungi mata air ini. Bagi yang memiliki fobia atau ketakutan berlebihan terhadap ketinggian, dianjurkan untuk tidak mengunjungi tempat suci ini. Saat menuruni tangga, diharapkan para pemandak ekstra hati-hati. Tidak ada alasan untuk terburu-buru, sehingga Anda bersama teman-teman Anda akan terus saling menjaga. Sediakan air minum yang cukup, jas hujan atau payung untuk mengantisipasi hujan. Juga camilan untuk menambah semangat saat menuruni dan menaiki anak tangga. Baik pemirsa, demikianlah tirtayatra kita pada kali ini yang cukup memacu adrenalin di Pura Segara Kidul Guyangan, Nusa Penida, Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu yang berada di seluruh Bali, Indonesia, dan dunia. Saya Jertapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada menerangi gelap hatiku, kau ada dengan sinar